97,5 Play FM, langkah baru makin seru. Dan players dan sahabat Pegadaian, kembali lagi di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan The Gade After Hours. Nah, acara ini merupakan kolaborasi antara PT Pegadaian Wilayah 3 Palembang dengan 97,5 Play FM. Dan saat ini sudah ada di episode ke-6. Wow, luar biasa banget. Artinya sudah 3 bulan kita membersamai players dan juga sahabat Pegadaian. Di episode 6 ini kita akan bahas sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu melampaui yang biasa. Jadi kalau yang biasa itu harus dilampaui dan harus dilewati. Artinya harus melewati zona-zona nyamannya kita agar kita bisa tahu luasnya dunia dan lebih indah lagi nantinya. Dan siang hari ini kita berada di Olympia Food Theater. Dan kita akan seru-seruan dengan salah satu komunitas yang sangat eksis banget di Palembang, dengan motor-motor Vespa mereka baik yang klasik maupun yang matic. Jadi luar biasa banget nih hari ini. Dan saya juga mengajak untuk sahabat Pegadaian dan juga players untuk interaktif di kita di line WhatsApp kita di 08811 975 975. Dan di tengah-tengah sini sudah ada Wapet dengan Scoot ID Palembang. Ya, siap. Gimana kabarnya Wapet? Alhamdulillah kabar baik Pak Indra. Iya, ini aku udah make sure ini ya, kalau manggilnya memang benar-benar panggilnya Wak ya. Wapet. Untuk pertama nih pengen ngucapin dulu deh selamat untuk event yang sudah berjalan di tahun 2024. Oh iya, siap, terima kasih Pak. Itu mudah-mudahan makin sukses. Amin. Untuk event sendiri ini sudah berjalan berapa kali? Kalau kita itu kemarin judulnya Scoot ID Festival ya. Yeah. Itu yang kedua. Yang pertama itu di 2022. Oke. Tapi 2023 skip karena kita nggak dapat izin karena Pilpres waktu itu. Oh iya, berarti jadi, ada something lah ya. Ya, jadi yang 2024 kemarin itu baru yang kedua. Oke. Nah, kalau kita bahas tentang komunitas Scoot ID sendiri deh, Wapet nih tuh. Kira-kira secara sejarahnya apa yang melatar belakangi terbentuknya komunitas ini, dan kira-kira sejak kapan komunitas ini berdiri? Kalau berdirinya dulu itu di 2017 ya. Oke. Awalnya karena sebenarnya awalnya waktu itu kita ikut ada event namanya The Gentleman's Ride. Jadi seluruh motor itu riding kemanusiaan untuk menggalang dana buat penderita cancer prostat kalau nggak salah. Oke. Nah, jadi kita ketemu di situ, ternyata ketemu teman-teman lama yang ternyata sama-sama main Vespa. Oke. Nah, akhirnya diseriusin, ketemu lagi terus. Akhirnya masing-masing juga melebarkan circle, temennya yang punya Vespa diajak terus sampai akhirnya rame ya, kebentuklah Scoot ID sampai sekarang. Oke, dari 2017 ya. Jadi luar biasa banget. Jadi udah banyak. Nah, kalau secara anggota udah berapa nih? Kalau anggota itu member tetap yang sekarang itu 34 ya. 34 orang berarti banyak ya. kita. Oke, itu mayoritas dari Sumsel atau memang hanya Palembang aja? Kalau Scoot ID itu cuma ada Palembang Pak. Kita nggak ada chapter, jadi emang khusus Palembang. Khusus untuk Palembang sendiri. Cuman ada teman-teman yang dari member-membernya itu memang ada yang di daerah-daerah. Tapi kalau khususnya sih Palembang. Oke, secara signifikannya anggota itu mayoritas pribumi asli. Pribumi asli. Wong kita ya. Wong kita. Nah, bicara tentang Vespa sendiri sih Wapet itu. Apa sih yang membedakan antara Vespa dengan skuter-skuter modern yang ada saat ini? Kalau kita melihat kan dunia pasar otomotif sekarang ini sangat luar biasa gitu. Dan kenapa sih milihnya malah Vespa? Sebenarnya begini, kalau aku pribadi dan teman-teman yang lain juga itu sebenarnya selain faktor memang Vespa itu legend, sebagian besar kita itu karena memori Pak Indra. Oke, jadi rata-rata itu karena memori. Jadi kita kecil itu diantar bapak naik Vespa di depan. Jadi akhirnya memori itu virusnya masuk. Oke. Ketika sudah bisa beli sendiri, sudah bisa main motor. Nah, rata-rata itu faktor itu rata-rata. Selain memang Vespa itu klasik, kuat emang ya dibandingin motor-motor yang lain. Ya buktinya mungkin umurnya udah 50 tahunan masih ready sampai sekarang ya. Masih happening lah ya sampai sekarang. Masih dicintai juga. Nah, kalau untuk Scoot ID sendiri jenis Vespa sendiri apakah memang harus yang vintage kah atau memang bisa untuk yang kekinian saat ini? Enggak, kita
di Scoot ID itu boleh klasik, boleh matic, dari yang paling tua sampai yang paling baru ya bebas. Yang penting skuter Vespa kita boleh gabung di Scoot ID gitu Pak. Jadi memang tidak dibatasi, yang penting Vespa lah ya. Nggak ada batasan, nggak ada batasan Pak. Pokoknya. Yang penting Jadi Vespa. Secara brandnya yang penting Vespa lah ya. Enggak juga sih Pak, ada. Enggak. Jadi ada brand yang persis sama Vespa tapi itu bukan Vespa, dia Bajaj. Oke. Oh iya, betul. Nggak apa-apa, boleh. Bisa juga ya. Bisa Pak. Oke, luar biasa banget. Nah, kalau kita melihat perjalanan deh dari Scoot ID sendiri atau Vespa deh, dari 1940 nih, Wapet, hingga sekarang ini, bagaimana nih perubahan desainnya dari yang dulu awalnya keluar sampai saat ini nih, kalau dilihat? Ya emang mungkin yang bikin dia everlasting itu karena desainnya sangat banyak varian Vespa itu Pak. Dari yang kecil, ada small frame namanya, ada large frame. Jadi emang banyak variannya, banyak, desainnya juga menarik, sama mungkin ya ketahanan mesin ya. Ketahanan mesinnya itu Pak. Jadi umurnya emang panjang, udah 70 tahunan lah jadi. Oke, luar biasa banget. Nah, players dan juga sahabat pegadaian, kita juga akan kembali lagi setelah jeda berikut ini dan kita akan bahas tentang Scoot ID lagi. Siap. Langkah baru makin seru bersama dengan 97,5 Play FM dan masih bersama dengan saya Hendra dan juga Wapet dari Scoot ID Palembang. Nah Wak, berbicara tentang Vespa ini kan dari generasi ke generasi luar biasa perubahannya itu ya, baik teknologinya maupun tampilannya juga nih. Sebenarnya apa sih tantangan tersendiri terkait dengan teknologi dan juga terkait dengan perawatan dari Vespa itu sendiri? Kalau akhir-akhir ini kayaknya kendala itu udah mulai berkurang ya Pak Indra ya. Oh justru berkurang? Justru berkurang karena sudah semakin rame dan sebenarnya faktor jualan online sih yang ngebantu. Iya, jadi beberapa tahun yang lalu itu Vespa sempat hilang, sempat murah, sempat nggak ada harganya itu karena bengkel resmi Vespa itu tutup Pak. Dan part juga susah didapat. Tapi sekarang semenjak zaman online, kita mau cari part apa aja itu ketemu. Dan bengkel-bengkel akhirnya bermunculan, event-event juga bermunculan. Jadinya ya kalau sekarang kendala itu agak sedikit berkurang. Tinggal yang jadi kendala itu ya duitnya aja Pak. Itu udah pasti ya. Itu sudah pasti. Investmentnya nggak mudah gitu ya. Dan nggak murah gitu kan ya. Nah, kalau berbicara tentang Vespa sendiri deh Om, gitu, bahwasannya era-era 8 ya masih vintage banget lah, masih banyak banget peminatnya itu. Sebenarnya apa sih membuat orang-orang nggak beralih? Padahal kan sekarang udah banyak banget yang model kekinian, yang karyanya sudah modern, teknologi lebih canggih lagi. Tapi orang nggak berpindah hati nih dengan yang vintage yang lama-lama. Nah, ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya agak banyak faktornya Pak. Mungkin kenangan, terus mesin, rasa. Tapi kayaknya kalau akhir-akhir ini ke sini sebenarnya yang agak lebih kuat itu faktor investasi Pak. Iya, karena semakin vintage harganya juga semakin tinggi. Mahal. Apalagi barang-barang yang Vespa yang jenisnya emang rare ya, yang emang sedikit. Jadi semakin sedikit barangnya dan semakin orisinil Vespa itu harganya juga melambung tinggi sekali Pak. Jadi semakin limited edition. Iya benar. Semakin mahal. Jadi untuk kesini faktor investasi juga jadi salah satu poin yang penting di Vespa itu. Kalau melihat tren investment deh dengan Vespa sendiri, makin kesini makin punya nilai nggak ke depan nantinya? Kalau aku sih optimisnya masih Pak, karena begini, kalau untuk Vespa klasik itu kan udah sudah benar-benar nggak ada produksi lagi Pak. Iya. Berarti jadi emang udah stop produksi yang klasik. Jadi iya Pak, emang ya udah barangnya itu aja, tinggal ngerawat atau nemu yang kurang bagus di restorasi. Karena itu, jadi poin plusnya karena ini barang udah tutup usia, udah nggak produksi lagi Pak. Nggak ada produksi lagi. Ada, kecuali yang baru ya, Vespa yang varian baru yang matic itu masih terus produksi. Kalau di Scoot sendiri deh, untuk jenis skuternya atau Vespa sendiri yang paling vintage tahun berapa kita punya? Yang paling vintage itu punyanya Om David. Om David itu VN mungkin kalau nggak salah tahunnya 57 Pak. 57 atau 5. Kayaknya lebih tua dia. yang paling tua punya Om David itu.
tua-tuanya Om David lebih tua motornya ya. Iya. Oke deh. Nah, kalau untuk kenyamanan berkendara sendiri, kondisi lalu lintas Palembang mendukung nggak sih? Sebenarnya kalau untuk Vespa klasik mungkin kalau macet mungkin masih agak ini ya, masih agak apa ya, bermasalah lah. Mungkin capek di tangan atau segala macam. Tapi kalau untuk yang Matic, saya rasa apalagi yang keluaran terakhir ini dengan teknologi yang udah iGate sudah sangat nyaman. Jadi walaupun macet nggak susah, jadi sudah enak bawanya Pak. Tapi kalau yang klasik saya rasa kembali ke user ya. Kalau emang dia udah kan ada yang daily use ya. Kalau yang daily use saya rasa nggak ada masalah Pak. Udah terbiasa dia dengan itu. Tapi kalau yang mungkin cuma 1-2 kali pakai terus kejebak macet, nah mungkin dia ngerasa aduh capek Vespaan, mungkin gitu. Oke, jadi ada tantangan juga tetap lah ya, tetap ada jalan. Nah, berbicara tentang komunitas dan juga Scoot sendiri deh ya di Palembang, apa sih kegiatan rutinnya Om? Selain touring mungkin, nah apa sih kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan Scoot sendiri? Kalau yang paling rutin itu ya kita punya jadwal namanya Sunmori kan, Sunday Morning Ride. Jadi setiap minggu pertama sama minggu ketiga pagi itu kita ada kumpul riding, ngopi, ya silaturahmi lah Pak, biar kita mau ngobrolin apa, kita mau bikin apa itu, jadi terus bisa ketemu teman-teman sekalian mengakomodir. Ada yang pengen touring, ada yang pengen bikin event, ada yang pengen sedekah dalam bentuk bakso. Jadi ya itu kalau rutinnya itu Pak, paling rutinnya. Oke, jadi kalau untuk gathering sendiri pernah nggak ada gathering dengan anggota maupun dengan keluarga dari anggota komunitas, pernah nggak ada kegiatan gitu Om? Kalau dengan anggota komunitas ya di event, tapi kalau dengan family gathering kita udah beberapa kali bikin juga. Jadi nggak cuma kita, tapi bawa keluarga, bawa anak-anak, ya family gathering member lah. Oke, jadi komunitas ini players dan juga sahabat pegadaian nggak cuman Sunmori, nggak cuman rider aja, tapi memang mereka ada banyak kegiatan juga yang diisi mereka dan juga sangat-sangat positif. Dan kita akan kembali lagi membahas tentang Scoot ID Palembang dengan tema yang luar biasa pada siang hari ini. Dan kita tetap mengajak di 088 11 975 975 untuk interaktif di siang hari ini. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. 97,5 Play FM Langkah Baru makin seru, dan kita masih berada di Olympia dan tetap dengan Scoot ID Palembang. Saya ingin menyapa dulu deh teman-teman komunitas yang ada di Scoot ID Palembang. Halo semuanya. Asik, ganteng-ganteng semuanya, tapi udah punya bini kayaknya. Ada yang masih bujang nggak di situ tuh? Ada yang masih bujang? Ada ya, bisa lah digadain. Oke, nah Wapet, bicara tentang Vespa sendiri deh. Kita kembali lagi di Scoot ID nih. Punya kegiatan sosial nggak? Kalau kegiatan sosial ya kita paling bentuknya ya itu Mas ya, Pak ya, baksos saja Pak. Cuman emang agak sering. Jadi per 2 bulan 3 bulan kita bikin baksos. Oke. Tapi pernah ada kegiatan yang sifatnya kampanye untuk keselamatan berkendara, contoh dengan anak-anak pelajar deh. Kan mayoritas kan banyak banget pelajar sekarang yang memang secara usia belum mumpuni untuk berkendara, tapi mereka tetap berkendara. Nah, pernah ada nggak dari komunitas punya rencana atau plan kegiatan yang sifatnya untuk edukasi lah ya ke masyarakat? Cuman belum berjalan sih Pak. Kalau edukasi itu kita baru bikin di event-event kita. Jadi setiap kita punya event, kita selalu ada sosialisasi itu. Tapi kalau untuk roadshow ke sekolah atau ke kampus, mungkin ide bagus. Itu ya, mungkin masukan lah ya. Iya, mungkin masukan. Ya. Kalau kita terus terang mungkin belum kepikir sampai ke situ Pak. Kalau itu bisa jadi satu rangkaian event buat kebaikan kan, betul. Bisa dipikirkan nanti. Betul. Sambil memperkenalkan itu Vespa sendiri atau Scoot ID sendiri, tapi juga kita punya nilai sosial lah ya, tanggung jawab sosial ya, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan juga pada masyarakat juga nih. Nah,
Sebenarnya apa sih tantangan terbesarnya untuk mempertahankan Vespa yang vintage sendiri deh di era saat ini? Kalau untuk mempertahankan apa ya? Tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesar ya mungkin bengkel kali ya Pak, bengkel, part sama apa ya? Mungkin yang paling besar sih itu Pak, sama apa ya? Hukum pasar gitu Pak, hukum pasar. Jadi semakin digoreng semakin mahal. Jadinya sebenarnya itu user baru malah takut. Karena yang mereka tahu sekarang, kalau dulu kan orang taunya Vespa itu murah. Dulu. Iya dulu kan. Tapi akhir-akhir ini banyak yang mikir juga, oh ternyata Vespa itu mahal. Apalagi udah dalam tanda kutip digoreng, dipakai artis segala macam. Jadinya kan, emang impactnya harganya melambung tinggi. Tapi kan kekhawatirannya juga mungkin jadinya banyak Vespa yang nanti cuma di koleksi sama kolektor, jadinya kan ya nggak beredar. Dan mungkin juga salah satunya ya user baru mungkin takut mau main Vespa tapi kok mahal gitu. Padahal nggak semuanya mahal Pak gitu. Nah, kalau secara range deh, boleh spill nggak nih ke players dan juga sahabat Pegadaian, range Vespa paling mahal berapa dan paling ringan saat ini terjangkau oleh kita berapa nih? Waduh, kalau termahal sebenarnya ada yang sampai miliaran juga Pak. Iya, di atas 500 juta itu udah banyak berarti ya. Karena ya emang rare ya, rare. Udah nggak mungkin dapat lagi mungkin itu. Karena value-nya ya karena klasik dan limited itu Pak. Tapi kalau yang termurah susah juga. Karena tergantung, bisa aja murah tapi nanti kita dapatnya kondisinya motornya udah mati lama dan udah bodinya juga mungkin udah hancur. Kalau secara range deh, kalau yang paling ringan deh, maksudnya untuk kita yang masih pengen coba beralih ke skuter atau ke Vespa deh, range paling ringan berapa? Paling ringan mungkin di angka berapa deh? Di angka 8 jutaan kali Pak. 8 juta, kayak kita tawar-tawaran aja ya sini. Ini mau jual motor apa sih? Kalau untuk sekarang angka amannya biar beli langsung bisa langsung bisa main Vespa mungkin di range 8 jutaan. Ini untuk yang vintage atau yang kekinian, yang modern? Enggak, yang klasik Pak. Oh, yang klasik. Ada di angka 8 juta? Ada sih. Cuman kan karena kembali lagi yang itu tadi aku bilang variannya banyak Pak. Jadi emang ada yang masih kelas-kelas harganya terjangkau juga. Oke. Nah, kalau untuk mempertahankan komunitas deh, Skuta ID kan sekarang bertahan dari 2017 sampai saat ini kan nggak mudah ya. Nah, artinya apa sih yang membuat kawan-kawan bertahan sehingga punya persaudaraan yang luar biasa nih, Wapet? Kalau kami yang ngejaganya itu ya mungkin dengan sering kumpul, sering tukar pikiran. Tapi justru bukan ngobrolin Vespanya, kita cari sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kita maupun juga orang lain gitu Pak. Jadi khusus di Scoot ID ini sebenarnya circle-nya nggak terlalu besar Pak. Jadi kita bukan open member yang skala besar nggak. Tapi emang kembali lagi ke cerita saya awal, karena kita prosesnya pertemanan. Jadi pertemanan ini aja yang dibesarin gitu. Jadi kalau si A punya temen, dia mau masuk Scoot ID misalkan, kita nggak ada yang diksar itu, emang nggak ada. Tapi silakan penjajakan dulu, kalau ngerasa nyaman, enak, nyambung, ya udah. Dengan beberapa persyaratan nanti bisa jadi member. Karena kita percuma juga membernya banyak tapi nggak guyup kan, percuma juga Pak. Nah kalau secara gender di komunitas apakah hanya laki-laki? Oh enggak. Kita kebenaran ada 3 member yang perempuan. Berarti emang ada yang menggunakan juga skuter atau Vespa pengendarinya perempuan. Bahkan yang 2 ini si Liza sama Nisa aktif touring pun ikut. San Mori pun ikut. San Mori ikut, touring ikut. Oh, luar biasa. Jadi memang tidak dibatasi untuk gender. Enggak Pak.
Selagi emang mereka mau, boleh. Oke. Nah, kalau boleh di-spill deh bocoran, untuk tahun ini masih ada kegiatan yang akan dijalankan nggak? Tahun untuk Scoot ID sendiri. Tahun ini mungkin paling touring, Pak. Jadi kita itu 1 tahun sebenarnya yang terjadwal itu cuma 2 kali touring. Tapi kadang-kadang bisa molor jadi 4-5 kali karena teman-teman kadang-kadang kan wah pengen ke sini, pengen ke situ. Jadinya touring paling, Pak. Paling jauh kalau touring sendiri untuk Scoot ID terjauh di mana? Terjauh ya. Mungkin Bali, Pak. Oh, Bali. Bali. Ditempuh berapa lama nih? Wah, kalau dari Palembang ke Bali. Jadi dengan Vespa sendiri. Waktu itu kebenaran emang ada event Vespa World Day di Bali. Jadi ada yang berangkat PP, ada yang pulangnya saja. Kalau aku termasuk yang riding pulang Bali Palembang. Total itu kalau yang PP 2 minggu, Pak. Kalau yang PP. Kalau kemarin pulangnya, saya ikut pulangnya aja itu seminggu. Karena emang touringnya touring santai, jadi kita mampir dulu ke kota-kota yang kita lewati. Yang dilintasi lah ya. Situbondo, terus ke Malang, nginep di Jogja, nginep di Tasik, kayak gitu, Pak. Oke, sangat menarik bukan players. Dan kita akan kembali lagi dengan obrolan yang sangat-sangat asik di siang hari ini dengan Scoot ID setelah jeda yang berikut ini. Langkah baru makin seru bersama dengan 97,5 Play FM dan masih bersama dengan Scoot ID Palembang. Dan ada Wapet tetap di sini. Oke, Wapet, bicara tentang Scoot ID yang sudah dari 2017 berada di Palembang dan sangat-sangat eksis. Apa sih sebenarnya harapannya ke depan untuk beberapa tahun ke depan deh untuk komunitas ini, dan apa rencananya untuk membesarkan komunitas ini nantinya? Kalau harapannya ya harapan utama itu kita bikin event kemarin itu salah satunya ya, Pak ya. Salah satunya itu kita pengen sponsor itu udah mulai melek. Karena salah satu tujuan kita bikin event skala besar kemarin itu ya karena pengennya tuh begini, Pak. Kita selalu menghadiri event orang di luar Palembang. Kita berangkat kemana. Nah, mimpinya ya minimal nanti Palembang punya salah satu event otomotif khususnya Vespa yang berskala besar. Nanti orang yang datang join ke kita ya, berkolaborasi dengan mimpinya kita. Itu, Pak. Amin. Itu salah satu strategi dari Scoot ID untuk memperluas komunitas layannya. Iya, Pak. Selain itu juga kan emang biar apa ya, lebih dikenal lah, minimal teman-teman skuteris Palembang itu dikenal sama luar juga gitu, Pak. Oke, luar biasa banget. Nah, kalau untuk syarat nih players dan juga sahabat pegadaian yang pengen join atau gabung ke komunitas, syaratnya apa? Apakah harus punya paspor kah? Yang jelas punya skuter ya, baik matic ataupun klasik. Punya sepeda gitu. Iya, boleh. Sama yang tadi saya bilang di setiap minggu pertama sama minggu ketiga pagi itu kita tikum di Dunkin Donut. Jadi boleh silakan merapat. Kalau kita nggak membatasi, silakan datang dulu, ikut riding, join. Nanti ya tinggal ngikutin aja, Pak. Kalau emang ngerasa oh ini kayaknya asik, boleh terus. Tapi kalau nanti di pertengahan ngerasa wah ini bukan circle, ya nggak apa-apa, silakan tinggalkan aja. Jadi kalaupun kita nggak punya syarat-syarat khusus, Pak. Yang penting emang siapapun yang datang ngerasa nyambung aja, Pak. Minimal nyambung aja dulu. Nanti baru yang lain tinggal kita dipadu-paduin aja. Tinggal. Tetap masih bisa bonding lah ya, menyesuaikan itu dengan kondisi dan keadaan. Jadi setelah kenal, mengikuti eventnya dan ikut acaranya juga akan makin cinta dengan Scoot ID gitu ya. Nah, kalau untuk izin deh dengan keluarga atau dengan nyonya deh untuk punya investasi yang mahal itu kan nggak mudah nih. Ngomong dengan nyonyanya gimana tuh? Kalau aku pribadi sih ya mungkin karena istriku udah dari awal ngerti kan aku tuh hobinya yang agak vintage, agak klasik. Walaupun kadang-kadang juga suka ngomel, tapi sesuai kebutuhan aja, Pak. Sesuai kebutuhan. Jadi emang beli Vespanya walaupun mungkin lebih dari satu juga nggak berlebihan aja. Kalau emang
berguna dipakai ya nggak masalah. Tapi ya emang susah sih izinnya Pak. Oke, jadi dengan kata lain boleh punya hobi, tapi hobi yang punya investment masa depan dan juga punya nilai ekonomis jangka waktu panjang, artinya seperti itu. Nah, players dan juga sahabat pegadaian, gak kerasa sudah 60 menit kebersamaan kita di dalam kegiatan ini. Dan terima kasih kepada Wapet juga. Sama-sama, sukses untuk Skut ID-nya. Mudah-mudahan terus berkembang dan juga semakin sukses nantinya. Dan makin banyak event-event di tahun ini. Dan terus berkolaborasi juga dengan beberapa event di luar dari Palembang dan Sumatera Selatan juga. Dan untuk players dan juga sahabat pegadaian yang belum bisa nonton kita di sini atau mendengarkan kita langsung di 97,5 Play FM, bisa juga nanti mereview kembali di YouTube kita, di YouTube channel di 97,5 Play FM. Dan kita akan kembali lagi di The Gade After Hours kolaborasi dengan PT Pegadaian Wilayah 3 Palembang di edisi ke-7 nantinya, itu di Kamis 14 November 2024, tepatnya di pukul yang sama, di pukul 2 siang. Yang pastinya obrolan kita makin seru dan makin asik dan makin banyak komunitas yang akan kita kupas, makin banyak juga UMKM yang akan kita terus gali. Dan ucapan terima kasih banyak untuk Olympia Olympia Cafe Teater yang sudah menyediakan tempat yang luar biasa, venue-nya enak dan asik banget. Dan kalau pengen nongkrong bisa di sini aja. Bahkan yang pengen ada event, ini tempatnya saya rekomendasikan banget ya untuk event-event baik wedding maupun event-event yang dari komunitas juga boleh di sini juga. Dan saya pamit undur diri, saya Hendra Palepi dan saya Wapet Ruslan. Kita pamit undur diri dan Skut ID pamit undur diri semuanya. Dadah semuanya. Sampai bertemu di The Gade After Hours versi 7.